Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, selamat datang di Mindcast, tempat kita ngobrol santai tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di podcast ini kita akan membahas banyak sekali topik menarik tentang kehidupan generasi muda, mulai dari gaya hidup, kesehatan mental, bahkan fenomena sosial di era digital saat ini. Nah, Sobat Genbi, di episode kali ini kita akan membahas hal yang relate banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, yakni sehat di era scroll tanpa henti. Karena teman-teman, tanpa kita sadari, scrolling media sosial ini sudah jadi kebiasaan kita sehari-hari, yang lumayan membuang waktu kita. Tanpa kita sadar, kita banyak membuang waktu hanya untuk menatap layar. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, aku Fidela Syahda, selaku host yang akan membantu jalannya podcast pada hari ini. Yang pastinya Fidel juga nggak sendiri. Hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang pastinya keren banget. Dan akan seru nih kalau kita bahas topik ini bersama beliau. Langsung saja kita sambut. Halo Kak, gimana Halo, kabarnya? alhamdulillah baik, sehat dan selalu ada rezekinya. Alhamdulillah. Boleh nih Kak, sebelumnya kita kenalan dulu ya ke Sobat Genbi, nama lengkap dan sekarang ini lagi fokus di bidang apa sih Kak? Hai, hello everyone. Kenalin, aku Irfan Taufik. Untuk saat ini kesibukanku ada di wedding content creator. Aku juga jadi editor di salah satu villa manajemen yang ada di Bali. Dan aku juga saat ini ada jadi social media specialist. Aku certified social media specialist kayak gitu. Wih, keren banget ya aktivitasnya. Oke, kalau boleh tahu sekarang nih kegiatan dan project apa sih Kak yang lagi Kakak lakuin nih? Kalau untuk project sebenarnya banyak projectnya mangkrak Ah, karena akunya kadang-kadang kabur atau kemana lah ya. Kalau untuk saat ini project terdekat sebelumnya pas banget kemarin itu aku baru menyelesaikan yearbook atau enggak video perpisahan kali sebutannya ya ya betul. untuk SMPN 19 Kota Serang. Terus juga ada beberapa editan video yang masih mangkrak yang tadi aku sebutin, dan juga aku masih nge-analyze beberapa perusahaan dan juga beberapa produk yang menurutku kayaknya ini belum bagus deh di sisi sosial medianya kayak gitu. Oke, jadi lumayan banyak juga projectnya ya Kak. Banyak project, banyak rezeki. Alhamdulillah, amin ya Allah. Amin. Oke Kak, sebelum kita lanjut lagi nih Kak, kalau menurut Kakak sendiri, saat ini kan topik kita nih sehat di era scroll tanpa henti ya Kak. Hmm. Menurut Kakak seberapa penting sih kesehatan ini perlu kita bahas gitu, kesehatan di era digital ini gitu? Kalau untuk kesehatan di era digital, Fidel, sebenarnya kita membahas ada 2 poin. Pertama ada health body, Ya, ada health mind. Untuk health body dan health mind ini, gimana sih cara kita membangun itu? Pertama, untuk health body kan kita bisa olahraga, betul. kita bisa menjaga makan atau apapun itu. Dan untuk health mind ini, salah satunya adalah kita menjaga kesehatan mental. Kalau kita sehat mentalnya, sehat juga pikirannya. Karena kan kalau kita bisa bilang manusia yang sehat adalah manusia yang baik. Kayak gitu. Betul. Oke, jadi lumayan cukup penting ya Kak kita bahas saat Banget. ini. Betul, betul. Oke, kalau Kakak sendiri nih sebelum kita bicara lebih lanjut, pernah nggak sih Kakak nih sadar gitu? Oh, kayaknya aku juga lumayan udah kena nih yang namanya doom scrolling gitu, scrolling sampai Kakak nih lupa waktu gitu, nggak sadar ternyata wah udah jam segini gitu. Ini mungkin relate sama Sobat Genbi ya? Tuh. Sama Sobat Genbi pasti relate. Dan untuk teman-teman juga yang kerja nih, ini ingat nih. Kita misalkan kan kalau Irfan sendiri kan kerja itu dari subuh ya, dari jam 6 sampai biasa sampai jam 6 lagi, 12 jam Ya. kerja. Pas lagi pulang ke rumah, tiba-tiba, aku ingin bermain HP. Us, lah, udah jam 9 aja. Nah, itu tuh yang Ah, menurutku itu membuat wasting our time, terus tuh. juga wasting energi walaupun energinya cuma di sini sama di sini ya. Ya. Tapi kan itu kan wasting banget kan, dan itu Nah. menurutku menjadi suatu hal yang nggak baik dari dumb scrolling. Menurut kita yang bikin kayak apain sih gitu loh. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan ya, Kak Irfan juga masih ini terkena dampaknya scrolling sampai lupa waktu gitu. Oke, Kak Irfan, kalau menurut Kak Irfan sendiri, sepenglihatan Kak Irfan nih, saat ini nih kebiasaan scrolling di kalangan anak muda itu yang seperti apa sih, Kak? Kalau kebiasaan scrolling di anak muda ya, scrolling di anak muda itu menurutku itu udah dalam tahap yang nggak baik. Kayak contoh nih, tadi kan ada dumb scrolling, dan yang membuat itu tidak baik itu apa sih Kak Irfan? Itu sebenarnya gampang, adalah kita bisa menyebutkan behavioral. Aku buka catatan aja biar kita nggak salah ya. Boleh. Ada namanya behavioral habit. Itu penyebab anak-anak muda yang bisa dibilang jadi suatu hal yang diwajarkan.
Kenapa bisa dibilang seperti itu? Behavioral habit itu bisa dibahasa enaknya adalah norma. Anak-anak ini kan membangun norma bahwasannya kita kalau capek scroll, kita mau nunggu orang scroll, dan itu membuat jadi apa ya, scrolling itu jadi nggak baik sih menurutku di situnya ya. Iya. Oh, jadi karena anak muda ini sering mewajarkan ya Kak Nah Irfan iya, ya, jadi ya kebiasaan scrolling ini sering terjadi gitu. mm-mm. Tapi kalau Kakak sendiri sering nggak melihat kebiasaan ini di sekitar Kakak gitu? Karena aku banyak sepupu-sepupu yang masih kuliah juga, aku Mm-mm. punya sepupu-sepupu yang kerja, dan itu yang aku rasakan sendiri ya. Pulang ke rumah tidur bak set sampai jam 9 tuh nggak mandi-mandi. Nah, iya. Kan jadi kan ya itu jadi nggak sehat kan, Iya. apalagi salah satu indikator manusia yang sehat secara mentalitasnya adalah orang yang mandi. Ya. Nih sobat Genbi boleh cek ya, biasanya orang yang punya gangguan mental itu susah mandi. Jadi kalau jarang mandi kena nih Fidel. Nah, gitu. Oh, aku bukan arah ke sana ya, tapi takutnya Fidel ada tanda-tandanya. Aduh. Tapi cuma tanda doang ya, tapi tidak langsung bisa bilang itu kena gangguan mental gitu. Ah, iya, jadi Kakak sering lihat juga di sekitar Kakak nih banyak juga ya yang kecanduan scrolling kayak gini gitu. Semua. Nah, kenapa sih kalau menurut Kakak sendiri kenapa sih kebiasaan scrolling ini masih sering banget terjadi gitu? Itu karena norma, Iya. karena behavioral habit itu. Karena suatu hal yang diwajarkan itu akan menjadi suatu hal yang paling benar. Itu kan bahasa gampangnya norma kan. betul. Norma masyarakat seperti itu. Kalau kita melakukan hal ini wajar nih dan baik, berarti dilakukan. Dan anak muda berpikiran atau menaruh mainnya di situ, poin utamanya. Kalau capek scrolling, kalau nungguin orang scrolling, kalau istirahat scrolling kayak gitu. Udah Iya. jadi poin utama lah yang bikin orang, oh ya benar juga ya kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi anak muda ini kebiasaan scrollingnya ini sudah dinormalisasikan oleh mereka dan mereka nggak sadar kalau ini ternyata udah lumayan cukup mengkhawatirkan juga ya Kak ya, gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Kakak sendiri, kebiasaan-kebiasaan scrolling ini tuh udah cukup mengkhawatirkan belum sih? Kalau bilang mengkhawatirkan, kita bisa lihat sendiri aja ya. Misalkan nih kita nggak bawa HP nih, kita taruh aja HP, tiba-tiba ada bunyi turut, langsung buka HP nggak? Iya, Nah itu jadi suatu membuat kita jadi anxiety. Jadi betul. kita kecemasan lagi, baru lagi Hmm, kecemasan dalam kita tuh takut ketinggalan berita, takut kita kehilangan momen, takut kita kehilangan apa ya, berita, cetan-cetan penting. ya, Nah itu yang membuat, FOMO ya Kak. nah itu yang membuat kita kayak, oh iya juga ya, kok jadi cemas banget nih kalau nggak ada HP gitu kan. Itu ya bisa dirasakan sendiri lah ya. Ya, itu jadi cukup mengkhawatirkan juga ya Kak kalau misalnya udah Betul. timbul-timbul anxiety cuma karena keseringan scrolling ini gitu. Nah, tadi kan kita udah sempat singgung beberapa kali tentang doom scrolling ya Kak, ada istilah yang namanya doom scrolling. Sebenarnya doom scrolling itu apa sih Kak? Oke, aku buka catatan ya, biar kita Boleh. sama-sama enak ya. Sebenarnya doom scrolling itu, ini menurutku aja, doom scrolling itu adalah kegiatan untuk kita mau wasting our time dan juga membangun bias atau bisa disebut negative bias. Negative bias di sini adalah kita membangun suatu hal yang tidak baik dan menjadi baik gitu. Karena wasting our time, wasting our energy, wasting our life juga, wasting mind sih yang paling parah ya. Karena Fidel, nah aku nanya Fidel aja ya. Kalau misalkan Fidel nonton berita yang ada di AA itu, kakak itu, Nah, nah itu kan kita mikir dong, dan benar. itu membuang energi juga, membuang waktu kita berpikir, membuang waktu kita gitu loh. Betul. Menurutku itu pengertian dari doom scrolling yang aku berikan ke teman-teman GNB ya. Iya, benar-benar. Oke, kalau dari pengertian doom scrolling yang Kakak udah jelasin tadi nih Kak, kalau menurut Kakak kenapa sih anak muda ini masih sering banget dan rentan gitu? Kira-kira faktor dan indikatornya apa sih yang bikin mereka ini rentan banget gitu, sering terjadinya doom scrolling terhadap mereka ini gitu? Kalau yang tadi aku sebutin di awal juga, ini masing-masing di awal juga. Faktor utamanya adalah norma. Iya, Faktor keduanya adalah kebiasaan. Jadi tadi kan ada tuh yang sebutin kan, iya. norma, kebiasaan, dan juga salah satu faktornya yang menurutku ini lumayan penting banget adalah mereka mewajarkan bahwasannya kegiatan ini adalah kegiatan baik, bias kayak gitu. 3 poin ini jadi 3 poin utama yang mengikat faktor-faktor itu. Jadi faktor dan indikator kan bisa dibilang sama lah ya jenis-jenis Betul, poinnya ya, heeh. tapi itu yang menjadi ngikatnya itu, yang membuat kita tuh jadi doom scrolling gitu. Bener, oke. Jadi yang pertama itu ada norma, yang kedua kebiasaan, dan yang ketiga ini tadi
Apa? Jujur aku agak ingatanku pendek. Pokoknya itu. Ya itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa ada 3 hal itu nih dalam diri kalian, berarti perlu dipertanyakan nih, apakah sudah doom scrolling, kecanduan gitu ya Kak? Sepertinya udah. Oke, kalau misalnya dari yang kita udah bahas tadi nih terkait kebiasaan-kebiasaan itu, pasti kan ada aja negatif biasnya yang kakak udah notice tadi gitu ya. Kalau menurut kakak itu mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari nggak sih kak? Untuk ditanya itu mempengaruhi sehari-hari atau enggak, itu pasti. Pertama, Ya, aku buka catatan lagi ya. boleh. Biar aku nggak salah nih, karena aku tipikal orang yang harus mencatat orangnya. Untuk yang mempengaruhi aktivitas itu efeknya parah banget, pasti parah banget. Cara gampangnya gini, kita gampang ke distraksi. Ya. Contoh, tadi kita udah aja nyebutin 3 poin tadi lupa. Berarti kita kena Ya, down scrolling. Itu. Yang kedua, kita jadi gampang pelupa, gampang distraksi, dan juga ini yang jadi jangka panjang ya. Itu adalah kita gangguan tidur. Nah, Karena aku pernah bertemu dengan beberapa orang, itu mereka tuh gangguan tidur sampai mereka nggak bisa tidur karena mereka kena blue light dari HP. ya. Nah, blue light itu kan kita setiap kita buka HP kan ada blue light ya. Ada sinar yang emang ada di layar, itu mempengaruhi melatonin. Ya. Nah, itu yang membuat kita tuh jadi sulit tidur. Karena melatonin ini diproduksi untuk kita beristirahat dan juga untuk tidur sih. Untuk poin utama untuk tidur. Karena melatonin itu memberikan ketenangan kayak gitu. Oke, jadi doom scrolling juga lumayan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari ya kak. Jadi contohnya juga mengganggu jam tidur kita seperti itu. Gampang ngedistraksi. Betul. Tiba-tiba bener-bener pasti refleks gitu ya. Iya. Oke kak, sekarang kita berbicara dari sisi fisiknya nih kak. Kalau misalnya dari fisiknya sendiri, apa sih yang terlihat gitu ketika seseorang nih kecanduan scrolling media sosial? Kalau ditanya apa yang paling terlihat ya, pertama karena kita scrolling terus, kita nggak olahraga. Itu fisik udah pasti kelihatan. Yang kedua, jadi karena kita kurang tidur, mata panda. Yang ketiga, itu yang paling kelihatan banget, refleks kita ngambil HP lebih cepat. Kayak contoh, iya kan? Kadang ada orang yang mau ngambil, Iya. apalagi kalau mantan mau ngecek, Aduh. gitu kan pasti. Betul. Itu sih kalau tanda-tanda yang memperlihatkan bahwasannya scrolling itu mempengaruhi dari fisik ya, dari fisikalnya aja gitu. Iya, jadi sangat amat bisa mempengaruhi fisiknya ya kak. Jadi jarang olahraga, itu juga kan berpengaruh kepada fisik kita gitu ya. Kalau misalnya tadi barusan kita bahas dari sisi fisik, nah sekarang kita bahas dari sisi mentalnya nih kak. Doom scrolling itu apa sih yang kelihatan banget nih dari sisi mentalnya yang bisa mempengaruhi karena keseringan scroll ini gitu? Oke, dampak dari mentalitasnya ya. Pertama, ini ada salah satu teori dari social comparison dari Leon Festinger. Itu membicarakan bahwasannya social comparison adalah suatu hal yang kita membandingkan ke orang lain. Kalau kita lagi scrolling, mau yang G, mau yang T, itu kan isinya adalah flexing. Udah, itu jadi kita mikir kayak, ih kok hidupku gini banget ya? Kok gue nggak bisa nyari duit sebanyak dia ya? Kok gue nggak bisa jadi duit banyak banget gitu? Kok bisa dia kayak gitu ya? Gitu, jadi membandingkan hidup kita, social comparison. Yang kedua, kita tuh bakal sering berpikiran kayaknya kita nih not good enough buat jadi manusia. Salah satu ini sebenarnya masuk ke social comparison juga. Tapi yang buat ini adalah kita jadi anxiety, kita jadi takut. Jadi banyak standar-standar baru kan. Kalau di kalau sobat Genbi mungkin tahu juga ya. Ada apa namanya? TikTok gitu lah, banyak lah ya. Yang jadi standarisasi yang dibuat itu menjadi ngebangun anxiety kita baru. Kita berhubungan aja ada standar itunya, bener gak? Kayak ini bare minimum loh, ini tuh ini loh. Nah itu tuh yang membuat kita jadi anxiety baru. Dan juga yang paling sering ini adalah mengganggu tidur. Itu banyak banget sih. Banyak orang-orang yang datang ke psikologis itu untuk mengobati tidurnya itu. Karena melatoninnya terganggu. Kalau melatonin udah terganggu nih, bidal mau tidur juga gitu terus, beneran aku nggak bohong. Itu udah jadi salah satu cara manusia untuk beristirahat. Kalau melatoninnya hilang, apa yang buat istirahatnya? Nggak ada dong. Ya, oke. Jadi itu tadi ya kak, berarti cukup sangat amat berpengaruh ya terhadap kesehatan mental tanpa kita sadari sobat Genbi gitu. Keseringan scrolling juga bisa mempengaruhi mental kita gitu.
Nah, Kak, dalam kehidupan kita sehari-hari nih, kalau berdasarkan apa yang sudah tadi Kakak jelaskan gitu, kira-kira kenapa sih kita nih susah banget lepas dari gadget gitu? Ada gak dari hal-hal yang udah tadi Kakak jelasin gitu? Oke, aku bakal ngebahas pakai catatan aku ya. Boleh. Sebenarnya kalau misalkan ditanya kita itu udah parah banget ya. Karena kan kita sudah menormalisasikan nih. Iya. Itu yang sebenarnya yang jadi susah. Kalau aku sih bisa ngasih tanda-tanda kecanduan scroll aja kali ya. Iya. Ini biar gampang nih. Kalau misalkan kita udah kecanduan scroll, itu sebenarnya pertama kita kena behavioral addiction. Nah, Adiksi yang terbiasa. Buka HP, betul. mau jalan nyari HP, Betul. itu udah pasti tuh. Terus juga kita kehilangan kontrol. Kontrol tidur, Ya, kontrol dalam kita sakit hati sama orang, betul. itu udah pasti kena tuh. Terus kita juga bakal craving. Ya. Contoh nih, Fidel nggak punya paket data 1 hari aja, terus nggak ada wifi, apakah kayak nggak bakal bad mood tuh? Pasti kayak udah pasti tuh craving kan. Iya. Terus juga kita withdrawal itu kita kayak apaan sih ini semua nih, dunia ini apa sih gitu loh. Itu jadi lebih emosional karena withdrawal kan orang-orang yang bisa dibilang kayak sedang, kalau bahasa teman-temannya mungkin sakau ya. Withdrawal itu sakau lah ya. Sehingga kita juga jadi sering mengabaikan aktivitas pentingnya juga nih, Fidel. Contoh, kita scrolling lo gitu, set padahal tugas numpuk. Iya. Kalau di aku video editan numpuk kayak gitu-gitu loh. Bilangnya sih cari inspirasi, sebenarnya nggak inspirasi, nggak ada, nggak lewat gitu loh. Oke, jadi itu tadi beberapa tanda-tandanya yang udah dijelasin sama Kak Irfan ini. Nah, dari tanda-tanda yang udah dijelasin tadi, Kak, mungkin sekarang nih Sobat Genbi ada yang udah merasa, wah kayaknya dari tanda-tandanya aku udah mulai nih kecanduan gitu, kecanduan scrolling gitu. Dan mungkin juga ada beberapa dari Sobat Genbi nih yang ketika sadar kalau misalnya mereka nih udah doom scrolling kayak gitu, pengen nih ada kemauan dalam dirinya kayak, coba deh buat ngurang-ngurangin gitu. Tapi kalau menurut Kakak sendiri nih, apa sih kira-kira hal yang kadang nih buat mereka nih gagal gitu buat mengurangi screen time-nya gitu? Oke, kalau misalkan tadi yang disebutkan untuk apa sih indikatornya lah ya, bahasa gampangnya ya. Sebenarnya ada namanya satu teori di psikologi namanya variable reward system. Variable reward system ini bahasa gampangnya adalah otak itu harus melepaskan dopamin. Dopamin itu bahasa gampangnya adalah dia tuh mau melepaskan kebosanan kita lah. Contoh, misalkan nih, aku kasih pola. Pertama ada cue, behavior, reward. Cue-nya kita gambarin, cue-nya itu adalah bosan. Terus behavior yang bakal dilakukan itu adalah scrolling, dan rewardnya apa? Hiburan. Nih aku baca gampang gini. Cue, kita bosan nih. Kalau misalkan gini-gini aja saya tidak akan kaya. Nggak itu misalnya. Kalau gini-gini aja kayaknya gue bosen deh, nggak mau ngapain ya. Ada behavior, karena kebiasaan. Kayaknya scrolling for wasting my time, it's worth it for my life, gitu kan pikirannya gitu. Bener-bener. Terus abis nonton FYP yang lucu-lucu jadi ketawa. Itu jadi rewardnya. Hiburan yang didapatkan, entertainment. Karena kan untuk dalam sosial media kan entertaining semuanya, apapun itu. Kayak gitu sih kalau misalkan itu indikatornya ya, atau enggak pola yang bakal terjadi untuk melaksanakan itunya. Ya, jadi karena mungkin udah kebiasaan juga ya Kak, jadi itu akan terus keulang-ulang gitu, sudah tertanam di mindsetnya gitu. Nah, kalau menurut Kakak, kira-kira langkah awal apa nih yang bisa diambil untuk mulai mengatur penggunaan gadget gitu? Oke, aku buka catatan. Ini catatan Dora aja lah ya, catatan Dora. Catatan Dora ini isinya ilmu aku semua, aku suka nulis soalnya kan orangnya. Oke, dalam mengatur gadget, ini dalam catatanku ya, kita harus punya self awareness. Apa sih self awareness itu, Kak? Kita tuh adalah kita mengenal diri kita dengan mengatur polanya dan juga membangun kontrolnya. Gimana caranya? Mengenal polanya. Kita tahu nih, tadi yang kita sebut ya, cue, behavior, reward. Kalau kita udah kenal pola ini, kita tahu nih, kalau misalnya kita bosan, kita harus ngapain selanjutnya. Kalau aku juga sudah melakukan variabel sistem reward itu. Aku nih orangnya gampang bosan. Karena aku emang orangnya heboh lah kemana-mana terus. Aku biasanya memberikan behavior ya aku pakai olahraga, larinya. Rewardnya apa? Badan keringetan, jadi
cengar-cengir sendiri karena kan kalau kita olahraga kan dopamin lepas. Jadi sistem stresnya juga jadi stress relief gitu. Mengeluarkan si reliefnya gitu. Kok mengeluarkan relief? Relief kan artinya mengeluarkan. Mengeluarkan apa ya stresnya gitu loh Iya. dalam olahraga tersebut. Kalau misalkan teman-teman mau mengatur pola tersebut, pokoknya ingat Q behavior reward. Kalau udah 3 poin itu kamu udah kenal, kamu nanti bisa membuat pola yang lebih baik. Dan kita harus mengontrol diri. Self awareness itu kita harus tahu dulu. Kita kontrol nih. Oh, kalau lagi di luar, gue nggak bakal nih nyalain paket data selama 15 menit. Karena gue nyalain paket data setiap 15 menit sekali aja deh. Atau enggak, nyari wifi setiap 30 menit sekali aja deh. Kayak gitu loh. Kalau misalkan kita udah naruh 2 hal itu, pertama mengenal pola dan juga kita sudah bisa mengatur self awareness ya dari yang tadi pola tersebut ya, udah pasti aman. Bisa mengatur. Kalau aku gitu ya tipikalnya ya. Tapi nggak tahu nih sobat GMB gimana cara untuk menyembuhkannya. Oke, jadi kita harus fokus sama self awareness dan pola kebiasaan kita ya Kak ya, Betul. gitu. Oke. Lanjut nih Kak, kalau menurut Kakak sendiri apa sih tips agar kita bisa tetap produktif tapi juga tetap bisa menikmati media sosial gitu? Ada kita bikin self regulation. Self regulation ini adalah kita meregulasi diri kita. Gimana sih caranya kita untuk kita bisa memberikan batasan-batasan lah. Contoh, kalau misalkan paling mudah adalah menggunakan waktu. Every 15 minute I will close the application. Itu. Kalau misalkan kita every 15 minute itu kan kita taruh tuh di kepala kita. Kita ngeregulasi diri kita. Atau every afternoon we should go sport, doing something sport, or we do something hobby, cooking, sleeping, walking, gitu-gitu aja. Karena kalau kita udah bisa self regulation, kita sudah bisa meregulasi diri kita. Untuk itu pasti aman banget. Pasti gak bakal kena tuh sih, walaupun kena juga sih, tapi tipis lah. Karena kalau misalkan penyakitnya seperti ini, bukan penyakit sebutannya, kebiasaan seperti ini adalah kita dalam bahasa Inggris saja bukan health bahasanya, tapi curing. Karena cure itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk meningkatkan hal yang lebih baik. Kayak gitu, Fidel. Iya. Jadi kita bisa ya Kak tetap produktif walaupun menikmati media sosial. Pasti. Gitu. Betul. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, kebiasaan kecil apa nih yang bisa mulai kita terapkan gitu untuk peralihan dari kecanduan media sosial dengan hal-hal yang lebih produktif gitu? Find your sport, find your hobby. Kalau udah find your sport or find your hobby, udah pasti aman. Kecil aja. Kan tadi kita kan harus self awareness ya. Kita mengenal diri sendiri. Buat kita mengenal diri sendiri, find your hobbies, find your sport. Karena kalau kita udah melakukan sport, we doing our hobbies, itu udah pasti aman banget. Karena kamu bakal mengenal kayak, oh iya potensi saya bisa masak sayur asam tutup mata gitu. Tapi kan mempengaruhi juga kan. Kayak gitu sih kalau aku. Yang kecilnya adalah find your hobby or find your sport. Oke, jadi find your hobby and find your sport. Oke, terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan dan kesan buat Sobat Genbi yang mau mulai coba buat mengurangi screen time-nya nih, doom scrolling-nya gitu? Apa Kak pesannya? Pesannya buat teman-teman yang mau coba untuk meningkatkan kebiasaan lebih baiknya, doom scrolling itu sebenarnya bukannya hal yang nggak baik ya, itu baik. Apalagi dalam kita dunia orang-orang media. Orang-orang media ini kan kita selalu butuh inspirasi baru. Dan kita semua everyone needs a new inspiration for them. Kalau kita untuk mencari itu sebenarnya kita bisa memberikan regulasi. Kalau kita bisa self regulation, kita self awareness yang tadi tuh. Dan kita nggak bakal tuh ketakutan kayak social comparison-nya, atau kita bakal ketakutan untuk mikir kayak kayaknya gue kayak gini deh, kayaknya gue gini deh. Pokoknya yang penting self regulation yang ada, self awareness-nya udah ditemukan, udah aman. Dan itu kita harus meregulasi diri kita dengan self regulation. Kayak gitu, Fidel. Oke, itu dia pesan tadi dari Kak Irfan. Wah, keren banget. Terima kasih banyak ya Kak Irfan atas waktunya dan insight-nya yang sangat amat luar biasa. Yang semoga kita harapin dari obrolan kita hari ini nih bukan cuma jadi teman tapi juga jadi pengingat kita nih untuk lebih self awareness lagi gitu ya. Betul. Jangan sering-sering scrolling berlebihan gitu. Mungkin jadi rangkuman yang bisa kita ambil dari obrolan kita saat ini, yang mana ternyata scrolling berlebih juga bisa berdampak
negatif dan juga positif gitu. Dampak negatifnya itu juga bisa berpengaruh terhadap sisi fisik dan juga kesehatan mental ya Kak ya Betul. gitu. Tapi kabar baiknya kita juga nggak harus berhenti secara total dari media sosial. Kita masih bisa produktif dengan menerapkan bijak media sosial seperti itu ya Kak. Wah nggak kerasa nih obrolan kita ternyata udah di Wah, penghujung. iya Seru sih. banget. Makasih banyak ya Kak atas insight, tips dan tadi yang udah dijelasin sama Kakak sangat amat jelas dan semoga ini semua bisa diterapkan oleh sobat Genbi di rumah. Mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi ya Boleh banget Kak. buat Terima sobat kasih sobat Genbi banyak. juga yang mau ngobrol-ngobrol sama aku boleh banget. Kalau ketemu muka aku panggil aja, "Woi," gitu nanti aku pasti nengok. Oke, terima kasih untuk Kak Irfan Taufik dan juga Sama-sama. kepada Sobat Genbi yang sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di Mindcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.